Halo, balik lagi ya sama gua Joko. Hari ini kita coba masuk ke Cybercase 2 ya. Judulnya adalah DNS Anomaly, DGA Like Request Sequence. Domain Name System Anomaly. Spesifiknya itu adalah DGA atau Domain Generation Algorithm. Nah, tools yang digunakan di dalam dalam alert ini adalah grup IB. Eh, kita bahas sedikit dulu ya mengenai grup IB. Tools itu tools apa sih? Gitu ya. Nah, bisa diakses di grup-ib.com gitu ya. Untuk kita mau ngeliat nih, ini tools apa gitu ya. Dia cukup bagus sih interface-nya, menarik ya. Dan biasa ya, di cyber latarnya dia hitam. Dia juga ada sertifikasinya. Kemudian kita fokus ke produknya gitu ya. Nah, si grup IB ini mengeluarkan pertama ada threat intelligence. Ada threat intelligence, ya dia untuk ngedeteksi ancaman ya, intelligence ancaman gitu lah ya. Fraud protection, dia bisa untuk ngelindungin fraud. Kemudian manage XDR, Extended Detection and Response, di mana kita bisa masukin IOC nanti di dalamnya gitu ya. Attack Surface Management ini semacam apa ya, sweeping ya dari agentnya grup IB untuk melihat nih kelemahan apa yang ada di sistem kita. Itu ASM. Digital Risk Protection, dia ada juga untuk ngelindungin resiko digital. Yang cukup menarik di grup IB itu Business Email Protection, dia ada proteksi dari email bisnis ya. Cyber Fraud Intelligence Platform. Nah, kemudian ada Unified Risk Platform dan Integration. Jadi dia bisa diintegrasikan dengan beberapa tools lain gitu ya. Nah, ini grup IB. Grup IB ini dari 2003 sampai 2026. Awalnya itu ini adalah produk dari Rusia. Kemudian saat ini bisnisnya berjalan di Singapura. Nah, itu sekilas mengenai grup IB ya. Tampilannya cukup menarik ya. Begini kira-kira nih tampilannya. Nah, grup IB sendiri dia apa namanya mendefinisikan dirinya itu sebagai grup IB Threat Intelligence Solution is ranked as one of the best in class by Gartner, Forrester, IDC, and other analysis. Analis ya. Oke. Nah, itu sekilas grup IB ya. Kalau mau dikulik lebih dalam boleh kunjungi nih grupib.com. Grup-ib.com. Itu dia. Kita lanjut ke apa alert yang gue dapetin ya di grup IB. Nama alertnya tadi ya, DNS Anomaly, spesifiknya adalah DGA Like Request Sequence. Secara sederhana pada waktu ini di jam ini di tanggal 16 Februari 2026 pukul 1.23 dari IP ini harusnya adalah endpoint gua. Kemudian dia mengarah ke IP, eh, kalau memang ini adalah true positif maka ini adalah IP attackernya. Yang dia akan ngelakuin remote host ke DNS nih. DNS ini ketika dia itu di generate banyak, maka itu disebut dengan DGA, Domain Generation Algorithm. Tujuannya apa? Untuk obfuscation, untuk apa? Supaya kita kesulitan untuk melihat domain mana nih yang milik si attacker, sehingga kita butuh waktu nih untuk melihatnya, gitu ya. Tujuannya DGA itu. Nah, tapi pada intinya adalah DGA ini terbentuk akibat endpoint kita itu udah kemasukan apa namanya malware yang bisa menjalankan DGA tadi, kemudian berkomunikasi keluar. Ya sederhananya memang endpoint kita udah breach ya, dia masuk malwarenya. Dan malware itu bukan cuma sekedar masuk, tapi berhasil jalan di endpoint kita. Nah biasanya kalau udah masuk begitu udah sulit dah. Nah,
Penjelasannya gini ya, secara sederhana ya. Sistem mendeteksi anomali DNS, Domain Name System berupa DGA, Domain Generation Algorithm, like request sequence, yaitu pola permintaan domain yang menyerupai Domain Generation Algorithm. Teknik yang biasanya digunakan malware untuk berkomunikasi dengan server command and control dari IP sumber menuju server DNS. Terlihat sejumlah domain yang diakses berulang kali dalam hitungan detik yang menunjukkan perilaku otomatis dan terstruktur. Ciri khas DGA. Nah, hal ini mengindikasikan kemungkinan infeksi malware pada endpoint yang bisa berpotensi melakukan eksfiltrasi data atau komunikasi tersembunyi dengan server jahat. Meskipun ada kemungkinan false positif, tadi kan kita bisa ngeliat ya nih. DGA-nya relatif sedikit nih. Biasanya kalau sedikit begini kan kita ngeliatnya mudah. Kita ngecek satu-satunya mudah. Nah, kemungkinan besar dia akan false positif. Tetapi kalau DGA-nya tuh ratusan bahkan ribuan, nah itu kemungkinan DGA yang true positif. Nah, untuk mitigasi perlu dilakukan inspeksi dan isolasi endpoint. Nah, ini jadi si endpoint-nya tadi ini IP sumber ini nih biasanya yang ininya nih kan karena kan dia mau mengakses keluar gitu kan, mau berkomunikasi keluar. Dia perlu kita inspeksi dan kita isolasi untuk kita lihat nih proses apa sih yang berjalan di dalamnya. Selanjutnya apakah ada malware di dalamnya dan seterusnya. Pemantauan traffic jaringan, pencatatan dan blokir domain mencurigakan sementara, pengecekan terhadap feed intelligence malware, serta memastikan sistem dan aplikasi selalu terpatch agar risiko kompromi dapat diminimalkan. DGA like request sequence ini adalah istilah di sistem deteksi keamanan NTA atau IDS yang berarti ada pola permintaan DNS yang mirip dengan perilaku domain generation algorithm atau DGA. Nah, kita coba lihat ya referensi yang coba gue baca gitu ya. Di antara teknik serangan cyber, apa itu DGA? Nah, kalau kita lihat nih ya, apa itu DGA dan bagaimana asal mulanya? Setelah penyerang siber mengirimkan malware, nah nih, malware mereka untuk melakukan pekerjaan kotornya, mereka perlu melacak apa yang sedang dilakukan malware tersebut dan mengirimkan instruksi kepadanya. Server perintah dan kontrol CNC mengeluarkan perintah ke sistem yang terinfeksi malware, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Apa sebenarnya yang diperintahkan kepada mesin yang terinfeksi atau botnet, sekumpulan mesin yang terinfeksi, bergantung pada tujuan malware tersebut. Jadi bergantung malwarenya juga ya. Tujuannya mungkin untuk melancarkan serangan penolakan layanan denial of service, menginstal malware lain seperti keylogger, mengenkripsi hard drive, atau mengekstrak data sensitif. Pelaku kejahatan memanfaatkan host yang telah disusupi dan kemudian menghubungkannya ke server perintah dan kontrol mereka dalam domain tertentu. Jika pihak yang bertahan menemukan nama dan alamat IP server CNC, mereka dapat mematikannya. Namun, sebagai taktik balasan untuk menghindari deteksi, penyerang menggunakan DGA, Data Generation Agent, untuk secara berkala menghasilkan sejumlah besar nama domain dan alamat IP untuk server CNC. Ya, gitu ya. Jadi dia ngebikin banyak domain untuk ngelakuin koneksi gitu ya. Untuk supaya, nah, hal ini membuat sulit bahkan hampir mustahil untuk mematikan server CNC dengan mudah. Karena server dengan dan malware sama-sama mengetahui aturan untuk perubahan alamat tersebut. Mereka dapat terus berkomunikasi. Nah, dia jadi si malwarenya itu juga tahu nih aturan domain yang akan berubah-ubah nantinya gitu. Nah, jadi memang yang paling efektif itu kita harus mengisolasi dari endpoint itu, kemudian kita coba untuk mendeteksi nih malware itu masuk ke endpoint itu dari mana, kita patch endpoint tersebut dan kemudian kita cari nih malware-nya tuh di mana dan kita harus hapus dan pastikan bahwa betul-betul itu terhapus sehingga tidak ada hidden malware yang masih tersembunyi di dalamnya. Kira-kira gitu ya cara kerjanya. Ya, paling sederhana ya tadi ya. Si hacker itu pasti ingin mendapatkan akses dari endpoint kita. Sederhananya kan begitu kan. Tekniknya ya tadi DGA tadi. Nah, setelah gue cek gitu ya, IP tadi tuh
Ternyata IP tadi sebenarnya bukan perangkat internal ya. Tadi IP yang keluar tadi bukan perangkat internal gua tuh, melainkan bagian dari blok IP milik Google LLC. IP ini termasuk rangkaian yang digunakan oleh Google untuk layanan seperti Google Search, Gmail, Google Drive, dan lainnya. Nah, ini setelah gue coba untuk uji di Virus Total gitu ya. Ternyata clean dan memang dia mengarah ke Google LLC gitu ya. Artinya apa? Artinya permintaan DNS tersebut tidak berasal dari malware di jaringan, melainkan dari server Google yang mungkin sedang melakukan query atau resolusi DNS terkait domain yang diakses atau data publik. Kombinasi ini sering menimbulkan false positif di sistem deteksi anomali DNS, terutama jika sistem mendeteksi pola DGA-like karena banyak domain, jarang diakses dan terlihat seperti permintaan acak. Kesimpulannya, ini kemungkinan besar false positif, bukan serangan. Namun tetap penting memantau apakah ada perangkat internal yang ikut membuat request aneh atau keluar dari pola domain. Nah, untuk tahu nih, ini IP block dari Google atau bukan ya, tinggal di ini nih. Ada halaman gstatic.com. Di situ nanti ada IP static dari Google range-nya. Nah, ini dia. Kalau gua pretty print biar kelihatan lebih enak. Nah, ini dia. Nah, ini semuanya adalah IP milik Google ya, 88.400. Nah, ini ada list IP milik Google gitu. IP ini tentu saja clean ya, karena ini dari Google gitu ya. Nah, ini ada IP version 6-nya juga ada, dia lengkap ya. Jadi ada. Nah, kalau ada koneksi ke sini, kemungkinan besar sih dia false positif ya. Tetapi kita lagi tadi balik lagi. Kita perlu perhatikan ke endpointnya tadi. Kita eh, perlu nyari nih apa sih triggernya gitu. Tuh, nah, kemudian di fitur dari grup IB ini juga ada tampilan ya bahwa untuk melihat nih gimana sih ini cara kerjanya. Nah, nih si IP kita, endpoint kita dia ngelakuin apa namanya koneksi ke domain. Nah, domain ini kan resolve ke IP tertentu. Nah, ternyata si IP-nya itu adalah IP milik Google. Tetapi karena dia memang ngebuat DGA, maka dia itu menghasilkan alert tadi. Penjelasan gambar ini tuh gini ya. Dari gambar tersebut menunjukkan sebuah proses di mana alamat IP melakukan permintaan ke domain tadi ya. Yang kemudian diterjemahkan resolve menjadi IP ini nih. Si IP-nya Google. Aktivitas ini kemungkinan terdeteksi memiliki tanda tangan signature domain anomali DNS berupa pola DNS anomali sequence yang mengindikasikan adanya perilaku tidak biasa dalam permintaan DNS tersebut. Kemungkinan mirip dengan pola DGA yang sering digunakan oleh malware untuk komunikasi tersembunyi. Sehingga alert ini menandakan potensi ancaman keamanan jaringan terkait aktivitas DNS yang mencurigakan. Nah, tapi setelah diperiksa tadi kan ternyata dia milik Google. Ini bisa juga terjadi karena endpoint yang kita lindungi tadi, dia punya layanan yang dia apa namanya terkoneksi ke apa IP ke service yang kita gunakan di Google. Nah, gitu. Sederhananya gitu ya. Nah, kemudian nah, apa sih kenapa sih ini DGA ini tuh bisa muncul? Kemungkinannya apa aja sih DGA ini muncul? Kemungkinan ketika false positif, kemungkinan ketika true positif. Nah, kemungkinan itu ada 10 paling tidak yang gue kumpulin gitu ya. Yang pertama ada malware atau botnet. Ada malware atau botnetnya. Tadi ya, secara sederhana si attacker masukin malware atau botnet ke dalam endpoint kita, kemudian dia coba untuk ngelakuin koneksi ke domain berbahaya milik si attackernya. Mungkin juga nih yang kedua, Red Team atau Penetration Testing Tool. Ada tool yang diinstal di dalam IP itu oleh Red Team untuk ngelakuin penetration testing. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks red team ini, dia harusnya dikasih tahu ya bahwa ini ada pentest.
best practice yang bagus gitu ya. Yang ketiga, malware resources sandbox atau security scanner. Nah, itu juga mungkin tuh ada security scanner di dalamnya. Resolver besar atau infrastruktur cloud. Nah, tadi yang gue bilang bahwa apa? Kemungkinan si endpoint yang gue lindungi ini punya hubungan dengan infrastruktur cloud yang menyebabkan dia butuh koneksi tadi. Dan dalam koneksi itu kemungkinan ada DGA tadi. Mungkin juga ada script atau automation yang memang dibuat oleh programmer di dalamnya dan belum ditandai sebagai false positive atau diinformasikan ke bagian security. Bahwa ini ada script yang gue buat atau automation yang gue buat yang mungkin dia nanti akan menghasilkan DGA gitu ya. Mungkin juga subdomain brute force atau enumeration tool. Ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya, penetration testing tools tadi ya. Cuman dia koneksinya adalah brute force tadi ya. Mungkin juga ada miskonfigurasi dari aplikasi. Jadi si programmernya ini memang kurang memahami mengenai security, dia ada miskonfigurasi. Ada juga threat intelligence SINHOL atau security appliance. Nah, kalau ini biasanya terkait third party ya atau vendor ya, pihak ketiga yang kita gunain di dalamnya. So, ada content delivery atau dynamic infrastructure. Yang tadi juga nih ada kaitannya dengan infrastructure cloud tadi. Yang ke-10 false detection karena algoritma lemah. Nah, mungkin juga nih dari si grup IB-nya dia ngebikin algoritma yang keliru sehingga dia nge-trigger alert itu. Padahal sebenarnya itu bukan DGA. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya nih hitungannya tuh cuman ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kalau relatif sedikit, misalnya kayak 18 gini, sebenarnya harusnya eh, di algoritma dari grup IB-nya harusnya dia mendeteksi bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Kalau dia memang di bawah, karena memang walaupun memang ada sih resiko begini ya, DGA itu nggak mesti ratusan sampai ribuan, tetapi kadang-kadang ada juga DGA yang mungkin cuman puluhan, belasan. Itu padahal DGA juga mungkin yang dikhawatirkan dari grup IB itu juga begitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih bagus lagi, kalau domain ini satu persatu bisa diintegrasikan dengan virus total, kemudian dia menghasilkan eh, callback, menghasilkan kembalian dari virus total bahwa domain ini yang berbahaya, baru dia trigger alert sebagai DGA. Paling bagus begitu ya, tetapi memang di sini belum ada integrasi ke virus total gitu ya. Nah, itu yang ke-10. Nah, yang termasuk true positif adalah berasal dari malware atau botnet yang tadi nih. Attacker membuat kode yang menghasilkan banyak DNS koneksi ribuan hingga jutaan, padahal hanya beberapa DNS yang digunakan oleh attacker. Tujuannya adalah agar menyulitkan deteksi, yaitu DNS mana yang akan diblok. Jika seluruh DNS diblok, maka itu akan membutuhkan sumber daya yang besar. Jadi bayangkan ya, kalau DGA terus DGA. Hari ini DGA, besok DGA, terus DGA, dibuat DGA. Kalau hari ini ya 100, besok jadi 200. Kalau udah 30 hari berarti udah 3.000. Kan begitu. 3.000. Nah, 3.000 itu harus kita masukin ke dalam XDR sebagai IOC, misalnya gitu. Nah, itu akan memakan sumber daya bukan hanya database-nya, tapi sumber daya komputasi ya, komputasi di dalamnya. Bukan hanya storage-nya, tapi komputasinya juga. Yang pada ujungnya nanti dia akan membengkakkan biaya kita. Nah, maka memang langkah paling baik dari DGA ini kalau memang ada DGA yang sifatnya kita tidak ketahui ya tadi kita harus mengisolasi, melakukan scanning malware. Kalau memang malware-nya ditemukan, kita harus cari nih malware ini masuk dari mana, kita patch yang bolong tadi atau kita perbaiki program yang ada di dalam endpoint tadi, ya patch tadi gitu ya. Nah, sederhananya gitu ya. Nah, itu case kita kedua ya, yaitu Cybercase 2 mengenai DNS anomali DGA like request sequence. Nah,
Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi mungkin yang lebih memahami mengenai DGA ini, boleh banget komen di bawah. Atau kalau mau diskusi boleh juga hubungi gue di LinkedIn yang ada di deskripsi gue tampilin gitu ya. Oke, hari ini kita sampai di situ dulu. Thank you udah nonton. Kita akan lanjut lagi nanti ke case ketiga gitu ya. Dan sampai jumpa.